Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian dimanapun Anda berada, pembahasan kita pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kali ini adalah tentang ceramah. Dalam keseharian kita tentu sering mendengarkan ceramah. Nah, di manakah Anda sering mendengarkan ceramah? Ya, kita sering mendengarkan ceramah di sekolah, di rumah-rumah ibadah, di kegiatan seminar, ataupun di tempat-tempat lainnya. Ceramah adalah salah satu bentuk kegiatan berbicara di depan umum. Ada beberapa kegiatan sejenis dengan ceramah, yaitu ada pidato, ada khutbah, dan ada kata sambutan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan terfokus membahas tentang ceramah. Ceramah adalah kegiatan menyampaikan informasi ataupun pengetahuan kepada orang banyak, di mana jenis-jenis informasi yang dapat kita temukan di dalam ceramah. Yang pertama, dibedakan berdasarkan fungsinya. Ada 3 bagian pada kategori ini. Yang pertama, ceramah yang dapat memberikan pendidikan kepada audiens atau yang disebut sebagai ceramah edukatif. Yang kedua adalah ceramah yang mempengaruhi audiens untuk melakukan sesuatu sesuai dengan isi dari ceramah. Untuk dapat mempengaruhi seseorang dalam kegiatan ceramah bisa berupa ajakan ataupun dorongan atau motivasi kepada orang banyak ataupun audiens untuk melakukan sesuatu sesuai dengan isi ceramah. Yang ketiga adalah ceramah rekreatif. Ceramah rekreatif ini adalah ceramah yang ditujukan agar pendengar merasa terhibur. Oleh karena itu, ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, ataupun guyonan yang memancing tertawa pendengar. Informasi yang kedua adalah informasi berdasarkan format penyajian ceramah tersebut. Format penyajian sebuah ceramah dapat dilakukan dengan cara langsung ataupun melalui media. Penyajian ceramah secara langsung yaitu penceramah bertatap muka langsung dengan para audiens atau bertemu dalam satu tempat yang sama. Sehubungan dengan perkembangan teknologi pada saat ini, ceramah tidak saja dilakukan secara langsung, tetapi juga dapat melalui berbagai media seperti media televisi, media sosial seperti aplikasi Zoom Meeting, aplikasi Google Meet, dan juga YouTube dan lain-lain. Yang ketiga adalah informasi berdasarkan lokasi terjadinya peristiwa. Nah, informasi-informasi seperti ini biasanya didapatkan atau kita peroleh di dalam ceramah yang memberikan informasi tentang terjadinya sebuah peristiwa di masa lampau. Nah, ceramah-ceramah seperti ini biasanya adalah ceramah yang memberikan informasi tentang suatu peristiwa ataupun sejarah. Dan peristiwa ini dapat terjadi baik di lingkungan yang kecil seperti RT, RW, kemudian mungkin di kabupaten, di tingkat provinsi, di dalam negeri ataupun di luar negeri. Selanjutnya yang keempat adalah informasi yang berhubungan dengan bidang kehidupan. Nah, jenis-jenis ceramah ini bisa berupa ceramah dengan tema kesehatan, ceramah dengan tema pendidikan, ceramah dengan tema ekonomi, dan ceramah dengan tema yang lainnya. Yang terakhir adalah informasi tentang pentingnya ceramah itu, misalnya ceramah yang bertujuan memberikan informasi kepada audiens tentang keselamatan berlalu lintas,
atau keselamatan melaksanakan praktik di dalam laboratorium. Atau ceramah itu bertujuan memberikan perubahan kehidupan kepada audiens. Nah, biasanya ini adalah ceramah yang bersifat persuasif atau ajakan kepada audiens untuk melakukan sebuah perubahan ataupun melakukan sesuatu sesuai dengan isi ceramah tersebut. Atau ceramah itu berfungsi untuk memberikan tips atau trik dalam melakukan sesuatu. Misalnya, bagaimana cara dapat berceramah di depan umum tanpa mengalami kegugupan. Itu juga merupakan tujuan dari menyajikan sebuah ceramah. Atau bisa berupa informasi yang diberikan kepada audiens tentang peluang bisnis yang ada saat ini. Selanjutnya kita membahas tentang struktur dari sebuah ceramah. Struktur dari sebuah ceramah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pendahuluan yang berisi salam, sapaan, ucapan syukur, dan hal yang akan disampaikan di dalam ceramah. Bagian awal dari sebuah pendahuluan kita harus memberikan salam kepada audiens, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau dapat juga kita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Atau mungkin kita bisa mengucapkan salam yang bersifat keagamaan apabila kita berhadapan dengan audiens untuk membicarakan atau membahas hal-hal yang bertema agama, misalnya ketika ceramah itu dilakukan di tempat-tempat ibadah. Atau salam lain berupa salam Pancasila. Kemudian setelah kita mengucapkan salam, maka langkah selanjutnya adalah menyapa para audiens. Sebagai contoh, yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Petasia, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan ini. Kemudian setelah kita memberi sapaan kepada para audiens, tentunya hal yang penting yang kita lakukan adalah mengucapkan syukur. Ucapan syukur bahwa kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa melakukan kegiatan tersebut. Nah, kemudian agar para audiens dapat mengetahui apa yang akan kita sampaikan di dalam ceramah kita nantinya, maka kita perlu menyampaikan hal-hal yang akan kita bahas nantinya di dalam ceramah ataupun judul daripada ceramah kita. Selanjutnya kita masuk pada isi ceramah. Apakah isi dari ceramah tersebut? Isi daripada sebuah ceramah yaitu menjabarkan secara detail hal-hal yang akan kita sampaikan di dalam ceramah. Nah, isi daripada ceramah ini harus kita susun mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan tentang ceramah. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup berisi penegasan dari isi ceramah ataupun ringkasan yang telah kita jabarkan dalam isi ceramah kita. Apa tujuan memberikan penegasan pada bagian penutup ini? Yaitu untuk mengajak audiens menyimpulkan seluruh ceramah yang sudah kita sampaikan. Karena bisa saja ada audiens yang tidak mengikuti secara penuh isi dari ceramah kita tadi. Dalam hal ini, pada bagian penutup kita perlu menegaskan kembali atau menyebutkan kembali ringkasan dari ceramah yang sudah kita sajikan. Selanjutnya, kita dapat menyampaikan permohonan maaf. Mungkin di dalam ceramah tadi ada kata-kata yang dapat menyinggung perasaan audiens, ataupun ada kesalahan dalam penggunaan kata, ataupun kesalahan dalam kalimat-kalimat yang digunakan di dalam menyajikan sebuah ceramah. Dan yang terakhir adalah memberikan salam penutup. Nah, itulah 3
bagian dari struktur sebuah ceramah. Nah, sekarang kita akan melihat kaidah kebahasaan pada sebuah ceramah. Yang pertama, kata-kata yang digunakan dalam ceramah yaitu menggunakan kata ganti orang. Tujuan dari penggunaan kata ganti orang di sini adalah agar ceramah kita terdengar lebih santun. Ya, jadi kita tidak boleh menyebutkan nama seseorang pada saat kita memberikan ceramah untuk menghindari perasaan yang kurang baik pada audiens kita. Kata ganti orang yang dimaksud di sini adalah sebuah kata yang dapat menggantikan nama seseorang ataupun sekelompok orang. Misalnya, Anda, kamu, saya, mereka, beliau, dia, dan sebagainya. Nama orang dapat kita sebutkan di dalam sebuah ceramah apabila yang disampaikan adalah berupa informasi, misalnya nama-nama presiden yang pernah menjabat di negara kita. Nah, kita dapat menyebutkan nama ataupun sejarah terjadinya suatu peristiwa. Nah, di situ kita bisa menyebutkan nama orang untuk memberikan informasi ataupun pengetahuan kepada audiens. Nah, kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata-kata teknis. Kata-kata teknis yang dimaksud di sini adalah kata-kata yang khas digunakan sesuai dengan tema yang kita bahas di dalam sebuah ceramah. Misalnya kita membahas tema tentang kesehatan, maka kata-kata teknis yang mungkin kita gunakan yaitu vaksin, imunisasi, dan lain-lain. Begitupun misalnya kita berceramah dengan tema pendidikan, kata-kata khas atau kata-kata teknis yang bisa kita gunakan misalnya edukatif, behavioristik, kognitif, humanistik, dan sebagainya. Kata-kata yang saya sebutkan tadi adalah kata-kata yang ada hubungannya dengan bidang pendidikan. Kata-kata yang berhubungan misalnya dengan bidang jurusan teknik elektronika industri. Nah, kata-kata yang dapat kita gunakan misalnya bilangan biner, pneumatik, hidrolik, elektromekanik, dan sebagainya. Nah, kata-kata teknis yaitu kata-kata yang khas digunakan pada bidang-bidang tertentu. Dan kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan sebab akibat ataupun kata-kata yang menunjukkan hubungan temporal. Kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, maka, dan lain-lain. Sedangkan kata-kata yang menunjukkan hubungan temporal, misalnya kemudian, lalu, setelah itu, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang menerangkan suatu tindakan yang berkaitan dengan batin manusia sebagai respon terhadap suatu tindakan ataupun kejadian. Misal, dalam sebuah ceramah saya menggunakan kalimat seperti ini. Untuk meningkatkan produktivitas perusahaan kita, maka kita butuh sumber daya manusia berkualitas. Kata butuh di sini merupakan sebuah kata kerja mental yang merupakan bentuk respon kita pada kalimat untuk meningkatkan produktivitas perusahaan kita. Kaidah kebahasaan yang kelima atau yang terakhir adalah menggunakan kata-kata yang persuasif. Kata-kata yang persuasif adalah kata yang dapat mempengaruhi orang lain atau audiens untuk melakukan sesuatu sesuai dengan isi ceramah. Bisa berupa kata
yang bermakna ajakan ataupun kata yang bermakna dorongan ataupun motivasi untuk melakukan sesuatu. Dan biasanya kata persuasif diikuti oleh sebuah partikel lah. Contohnya, marilah, tingkatkanlah, hubungkanlah, dan sebagainya. Nah, demikianlah pembahasan mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang ceramah pada kali ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana teknis menyusun sebuah ceramah dan bagaimana menyajikan sebuah ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.